Lo pernah nggak sih ngebayangin dapat uang tanpa bekerja? Bukan dari ketiban duit dari langit, enggak. Tapi lo bisa pakai cara ini dari investasi saham. Sebelumnya, thank you banget yang sudah subscribe channel Sahamologi TV. Kalau lo investasi saham, itu ada dua sumber keuntungan yang bakalan lo dapat. Pertama, capital gain, keuntungan dari selisih harga saat beli dan saat lo jual. Kedua, dividen saham yang bakalan gua obrolin di video kali ini sampai lo paham. Dividen ini sebagai pembagian laba dari aktivitas bisnis atau perusahaan kepada para pemegang saham yang menyimpan modal di perusahaan tersebut. Besaran dividen yang akan dibagikan ini akan diusulkan dan juga disetujui di rapat umum pemegang saham atau mungkin biasanya yang lo singkat sebagai RUPS oleh Dewan Direksi perusahaan di mana lo menanam modal melalui saham di perusahaan tersebut. Dan jangan salah, pembagian waktunya dividen itu ada dua istilah yang harus lo tahu. Pertama ada dividen interim yang dibagikan di tahun berjalan atau sebelum perusahaan tutup buku keuangan di akhir tahun. Dan dalam pembagian dividen ini tidak membutuhkan RUPS, hanya sebatas kebijakan perusahaan. Waktunya bisa per kuartal atau mungkin per semester, tergantung juga dari kebijakan perusahaannya tentunya. Kedua, ada yang namanya dividen final. Jadi, pembagian dividennya dilakukan setelah tutup buku dalam periode 1 tahun. Biasanya dibagikan pada bulan Maret atau April atau Mei. Sebelum lanjut ke perhitungan dividen, lo juga harus catat istilah dan waktu penting yang harus dipahami saat pembagian dividen. Misalnya, come date, ex date, dan payment date. Ketiga istilah tersebut mengacu pada tanggal atau waktu di mana lu akan berurusan dengan dividen. Yang pertama, come date, cumulative date, adalah tanggal terakhir pencatatan nama investor yang berhak menerima dividen saham. Come date mengacu pada hari terakhir. Ex date atau expired date adalah tanggal yang menentukan investor tidak berhak menerima dividen. Ya. Tanggal ex date umumnya itu dijadwalkan 1 hari setelah come date. Tergantung. Kalau come date-nya Jumat, berarti ex date-nya biasanya Senin. Kemudian ada juga payment date yang berarti hari ketika perusahaan membayar dividen kepada investor resmi sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diputuskan pada saat RUPS. Terkait perhitungan dividen, berikut istilah yang harus lo pahami. Itu ada EPS atau earnings per share, keuntungan dibagi jumlah beredar saham. DPR atau dividen payout ratio, persentase dividen yang akan dibagikan. Lalu DPS, dividen per share, yaitu dividen yang akan dibagikan dalam bentuk rupiah. Dan juga ada dividen yield, persentase keuntungan dividen berbanding harga pada saat come date. Pusing? Gue yakin lo pasti pusing. Tapi tenang aja. Gue bakal tunjukin praktek perhitungan dividen. Tapi sebelum gue praktekin, jangan lupa untuk subscribe dulu channel Sahamologi TV. Di sini gue ambil contoh emiten Bank Mandiri yang DPR 3 tahun terakhir konsisten rasionya sama. Kalau lo lihat, DPS BBRI sebesar 335 di hasil dari perkalian EPS kali DPR. Nah terus dividen yieldnya itu 4,75% dari hasil perhitungan DPS dibagi harga come date. Seandainya yield segitu tidak menarik, tinggal kurangi harganya. Nah, contoh lain nih, dividen yield 335 dibagi 6.500 yaitu 5,15% karena 6.500 itu harga come date-nya. Jangan lupa kalau ada dividen interim harus dikurangi terlebih dahulu. Nah, kalau lo mau tahu saham apa aja yang bagi dividennya besar, kalian bisa langsung lihat di situs Bursa Efek Indonesia, itu udah lengkap semua. Tetapi ingat, Bursa Efek Indonesia itu telah mereshuffle saham-saham yang termasuk dalam IDX High Dividend 20, di mana reshuffle dilakukan setiap 6 bulan sekali, periode bulan Februari dan Agustus. Nih, gue spill daftar 20 saham yang berpotensi bagi dividen dalam jumlah besar, yang mungkin sekiranya bisa lo pantau dan lo masukkan ke dalam portfolio lo. Mungkin pertama dari Adaro, Antam, AMRT, ASI, dan juga sebagainya. Nah, gimana? Sampai sini, gue harap lo udah mahir menghitung
dan cari saham yang berpotensi ngasih dividen jumbo. Thank you yang sudah like, komen, dan request video yang mau lo bahas. Dan see you on the next video. Bye-bye.